Berapa orang yang bertanya ke saya, Mas, bagaimana belajar meditasi mistik? Dan ketika saya jawab, meditasi tidak perlu belajar. Mereka pasti tidak puas dan malah bingung, oke? Jadi saya katakan, meditasi itu sangat-sangat sederhana. Meditasi hanyalah bagaimana kamu seminimal mungkin berpikir. Oke? Nah, ketika saya berikan kamu cara, saya ajarkan cara, kamu pasti menggunakan pikiran. Jadi nantinya kamu akan sibuk belajar meditasi. Nah, lupa meditasi itu sendiri. Jadi satu hal yang saya paling benci itu adalah ketika saya harus menjelaskan tentang mistik. Mistik tidak bisa dijelaskan. Mistik itu adalah cara tanpa cara. Itu sebabnya saya hanya bagikan 5 fase meditasi mistik. 3 fase saat kamu bermeditasi, 2 fase saat kamu di luar meditasi. Oke? Nah, video ini saya akan lebih perjelas. Kenapa saya bagikan hanya fase? Kemudian bagaimana kamu menggunakan fase demi fase ini? Oke, seperti apa jelasnya? Silahkan kamu simak setelah yang satu ini. Kenapa saya memberikan kalian fase? Tidak detail cara, petunjuk, dan sebagainya. Jadi begini, yang pertama adalah meditasi mistik. Kamu bukan belajar cara, oke? Kamu belajar menemukan cara kamu sendiri. Jadi begini, ketika saya membuat channel ini, saya kan tujuannya membagikan pengalaman belajar spiritualitas dan meditasi secara otodidak, oke? Artinya, kalaupun saya mengajarkan sesuatu lewat channel ini, dasarnya adalah pengalaman saya yang belajar secara otodidak, tidak dari buku maupun guru. Kalau saya memberikan kalian cara, artinya saya jadi guru kalian, ini tidak ada relevansinya dengan tujuan saya membuat channel ini tadi. Jadi, meditasi, proses mistik itu adalah menemukan caramu sendiri. Tidak ada meditasi yang paling benar. Dan kalau menurut saya, meditasi tidak hanya satu cara. Proses meditasi itu selalu adaptif dengan proses kamu melampaui fase demi fase ini tadi. Oke ya, jadi temukan caramu. Jangan belajar dari saya, dari buku, dari orang lain, tapi temukan. Karena tidak ada cara yang paling baik selain cara yang kamu temukan dari kesadaranmu sendiri. Kemudian, kamu akan kesulitan kalau kamu belajar meditasi. Kenapa? Karena siapa yang bermeditasi? Kemudian, dari mana pikiran si meditator ini? Jadi apa yang sebetulnya saya ingin sampaikan dengan tagline belajar dari dalam diri. Kamu itu belajar tentang diri, tentang yang sejati. Bukan belajar meditasi. Karena kamu tidak belajar tentang diri. Misteri diri itu adalah misteri tentang Tuhan. Kalau kamu menemukan diri sejatimu, kamu akan paham banyak misteri yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran. Kemudian, kenapa belajar fase? Jadi, kita belajar tentang diri. Diri tidak ada kalau tidak ada kesadaran. Saat kamu sadar, diri itu ada. Aku ada ketika aku sadar atau aku berpikir. Oke, nah kesadaran itu kan satu proses perjalanan. Kalau kamu tidur dikatakan tidak sadar. Kemudian ketika kamu terjaga, terbangun dari tidur, kamu dikatakan sadar. Tapi meskipun kamu sadar, kamu punya masalah dengan pikiranmu sendiri. Artinya kalau kamu sadar, kamu punya kontrol akan pikiran. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengendalikan pikiran? Artinya kamu belum sadar. Jadi ini kenapa saya bagikan fase. Karena proses semua ini adalah pergerakan energi. Kesadaran itu hanya fase-fase pergerakan energi. Jadi ketika kamu belajar dari perjalanan fase ini, kamu akan ketemu bagaimana caranya bermeditasi.
Kemudian yang berikutnya, saya bagikan 5 fase meditasi mistik. 3 fase saat kamu meditasi, 2 fase di luar meditasi. Lalu kenapa? Kenapa yang hanya 3 fase ini dan cukup 3 ini saja? Oke, jadi yang pertama, kamu perlu sadari. Saya pernah katakan di video-video yang sebelumnya, kamu percaya Tuhan tanpa batas. Begitu juga pikiranmu itu tanpa batas. Ya, ada korelasi antara kekuatan Tuhan dan kekuatan pikiranmu. Nah, bagaimana dengan 3 fase ini? Jadi saya berikan fase meditatif, fase titik nol, dan fase kontemplatif. Nah, yang pertama kali, karena pikiran begitu, kamu tidak sadar bahwa kamu itu multitasking. Kamu bisa mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu. Nah, karena kamu auto program, semua berjalan autopilot, banyak hal yang kamu lakukan dalam sekali waktu ini tidak sepenuhnya kamu punya kontrol. Nah, 3 fase ini mewakili kamu bagaimana kamu bisa punya kontrol akan kekuatan pikiranmu. Yang pertama, fase meditatif. Apa yang kamu peroleh dari cara meditasi di luar? Kalau menurut saya, itu adalah yang saya sebut sebagai fase meditatif. Fase di mana ibaratnya kamu pemanasan, kamu berusaha untuk menyatukan pikiran. Oke, jadi kalau orang bicara meditasi, pasti yang pertama banyak dibahas adalah tentang fokus. Meditasi harus fokus, pikiran tidak kemana-mana. Jadi fase meditatif itu ada orientasi aktif untuk fokus atau untuk menyatukan pikiran. Artinya ada upaya aktif. Kemudian titik nol saya tidak perlu bahas karena titik nol itu nol netral. Nol itu yang paling sederhana. Tapi nol ini memuat dua hal, antara ada dan tidak ada, antara benar dan salah. Selamanya dia netral tapi menjadi tanpa batas. Jadi titik nol ada dua hal. Yang pertama, kamu sengaja wujudkan lewati fase titik nol ini, ada nanti titik nol yang kamu tidak sadar itu datang begitu saja. Dan kamu tidak akan bisa menjelaskan apa titik nol itu. Tapi kamu tahu apa yang saya maksud dengan titik nol nantinya. Kemudian fase kontemplatif. Fase kontemplatif itu penuh. Di meditasi luar ada meditasi tanpa objek, ada meditasi vipassana, ada meditasi apapun. Ini yang mengatakan kamu harus sebagai pengamat, mengamati pikiran. Jadi kalau yang tadi saya bilang meditatif itu kamu aktif. Kalau kontemplatif ini kamu pasif. Semuanya menjadi pengamat. Jadi dari tiga hal ini merangkum satu proses keseluruhan. Dasar pergerakan energi itu hanya aktif dan tidak aktif. Energi yang tidak aktif itu yang dikatakan potensial energi. Dan energi yang sudah bergerak itu menjadi kinetik, mekanik, dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kamu sadari supaya kamu bisa merasakan pergerakan energi saat dia aktif dan saat kamu pasif. Apa yang terjadi dalam dirimu, dan dengan membiasakan kamu dalam kondisi fase demi fase ini, kamu akan punya lebih banyak kendali kemampuan multitasking dari kekuatan pikiranmu. Oke, sekarang saya akan jelaskan 3 fase ini mewakili pergerakan kesadaran. Jadi begini, sederhana. Kalau saya bicara tentang titik nol, nol ini adalah suatu kondisi yang absolut. Artinya tidak ada orang yang berbeda pendapat tentang nol. Di nol ini netral. Siapapun memahami nol ini sama. Nol. Jadi apa yang ingin saya katakan? Kamu pada kondisi nol yang absolut itu hanya ada 2. Kamu tidur pulas, kamu mati. Apa yang terjadi saat itu? Tidak ada yang tahu. Fase meditatif, nol, kontemplatif. Jadi pergerakan fase meditatif itu bayangkan saja dari kamu terjaga dan masuk di tidur. Kemudian apa yang ada di fase kontemplatif itu adalah saat awal kamu mulai bangun. Jadi misteri semua itu adalah di sekitar titik netral ini tadi. Jadi 3 fase ini mewakili pergerakan gelombang. Kalau kamu pernah dengar tentang brainwave, gelombang otak itu, beta, alpha, theta, delta. Di situ juga yang ingin saya sampaikan prosesnya adalah tahap-tahap yang tadi saya katakan, meditatif, kontemplatif. Jadi ini yang perlu kamu pahami. Kamu belajar fase demi fase. Karena dari fase demi fase, kamu akan bisa membandingkan itu seperti apa. Nanti kamu juga akan menemukan korelasi dengan emosi. Lalu
kondisi pikiran, kondisi emosi, dengan kontrol kesadaranmu, apa yang terkait. Kemudian, 3 fase meditasi mistik ini adalah misteri tentang 3 sisi dari keberadaan diri. Jadi sederhana, saya pernah cerita di video, saya lupa, nanti saya cantumkan di link, bahwa dalam dirimu itu ada 3 sisi. Kalau digambarkan, makanya kamu melihat ada simbol segitiga dengan mata satu. Jadi ini mewakili ada 2 sisi dalam dirimu yang saling berhadapan, sisi negatif dan sisi positif. Oke, dan ini juga mewakili antara kekuatan pikiran dan kekuatan rasa, otak dan batin. Tapi ada satu titik yang menjadi pengamat itu semua. Jadi ini yang tidak kamu sadari dalam meditasi. Kalau kamu lebih jeli, kamu mengalami kekacauan pikiran. Ada pikiran yang sifatnya negatif, ada pikiran yang sifatnya positif. Ada emosi yang sifatnya positif, ada emosi yang sifatnya negatif. Tapi ada yang tahu mana yang positif, mana yang negatif, mana pikiran yang baik, mana pikiran yang buruk. Nah, inilah si pengamat. Oke. Jadi 3 fase yang tadi saya jelaskan. Kamu pikiran aktif, dan ke 0 kemudian kamu pengamat, supaya kamu bisa bermain di 3 perspektif ini tadi, 3 sisi. Meditasi menempatkan kamu sebagai pengamat. Kalau kamu sering mengamati, artinya kamu seperti masuk lapis demi lapis kontrol pikiran. Karena seperti contoh, misalnya ada pikiran yang baik dan buruk. Kamu memilih pikiran yang baik misalnya. Nanti ada yang mengkritisi pikiran baikmu juga. Nanti ada lagi. Jadi ini lapis demi lapis kesadaran. Sampai yang paling puncak adalah tiada lagi sensasi. Di pikiran itu hanyalah pergerakan sensasi yang kamu sadari dalam diri si pengamat ini tadi. Oke, kemudian berikutnya, persepsi orang tentang kekosongan. Di meditasi harus fokus, harus kosong. Nah ini, kosong, tidak ada apa sama sekali. Jadi ketika ada yang bertanya semacam itu ke saya, Mas, sebetulnya harus kosong ya Mas, saya belum bisa mencapai titik nol. Yang dibayangkan adalah kosong, sama sekali tidak ada apa-apa. Oke, ini kembali pada tadi, ada istilah meditasi tanpa objek. Nah, kenapa saya tidak bagikan cara? Karena terlalu banyak cara, artinya kamu menciptakan objek. Oke, jadi begini. Pertanyaan tadi tentang kekosongan. Saya tidak punya jawaban yang benar. Karena menurut perspektif saya, pertanyaanmu salah. Kenapa salah? Jadi gini, kembali lagi pada pemahaman akan energi. Kamu tahu tentang medan energi, tentang quantum field. Oke? Jadi segalanya ini adalah getaran. Jadi sama halnya, meditasi itu proses kamu di tepi jalan. Oke? Kemudian ketika kamu persepsi meditasinya harus kosong, harus fokus, itu seperti kamu menanyakan bagaimana caranya jalan ini bisa kosong. Bagaimana caranya yang lewat di jalan itu hanya satu misalnya. Dan tidak akan pernah bisa. Karena yang namanya jalan itu ya satu tempat yang memang menjadi arus lalu lintas pergerakan. Jadi kamu akan sia-sia. Jadi ini perspektif yang salah dari meditasi. Ini dari proses belajar otodidak saya. Jadi problemnya, kamu tidak perlu bingung dengan pikiran. Tidak perlu disibukkan dengan objek. Segala hal ini adalah getaran dalam kekosongan. Oke? Sama seperti tadi jalan yang ada lalu lintas, berlalu lalang. Kamu tidak perlu berurusan dengan itu. Karena pertanyaannya adalah kemudian kalau kamu di pinggir jalan, kamu mengamati, artinya yang perlu kamu pedulikan adalah kamu, si pengamat, subjeknya. Mau ada yang lewat, mau nggak ada yang lewat, mau banyak, mau sedikit, mau apapun,
kamu fokus pada si pengamat. Karena kalau ada sesuatu yang lewat dan kamu tidak tertarik, ya dia tidak akan menjadi masalah buat kamu. Jadi kalau orang lain menyebut meditasi tanpa objek, saya lebih pada meditasi bagaimana kamu mengamati subjek. Karena baik subjek, peristiwa, aktivitas, dan objek itu di dalam kesadaran. Jadi ini seperti yang pertanyaan saya tadi. Kesadaran ada dalam dirimu atau kamu ada dalam kesadaran? Ketika kamu di sisi indrawi, kamu menangkap bahwa kesadaran adalah produk dari otak. Artinya kesadaran ada dalam dirimu. Nah, ketika kamu belajar meditasi mistik, kamu semakin berorientasi pada diri, kamu akan tahu rasanya bahwa semua ini ada dalam kesadaran. Di luar kesadaran, tidak ada apa yang bisa diceritakan. Tapi yang tidak ada ini adalah karena belum ada objek apapun yang muncul dari pikiran. Tapi kesadaran selalu ada. Kemudian berikutnya, ada yang bertanya, Mas, bedanya proses kontemplasi dan meditasi tanpa objek. Jadi begini ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan misalnya, semesta ini ada dalam dirimu atau kamu ada dalam semesta? Oke, apa jawaban? Jadi saya ingin mengatakan kalau semua ini pemahamannya adalah energi. Energi itu selalu bergerak dan berubah. Kalau ada pergerakan, ada motion, ada aktivitas, pertanyaan kita pasti. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang melakukan aktivitas. Jadi pemahaman tentang satu aktivitas itu kan siapa subjeknya dan siapa objek dari aktivitas tersebut. Kalau dijelaskan dalam struktur kalimat, subjek, kata kerja, dan objek. Nah, meditasi tanpa objek. Saya cenderung mengatakan seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Kamu tidak perlu belajar meditasi. Kamu hanya perlu tahu tentang diri. Jadi kalau saya katakan meditasi mistik itu mengamati subjek. Karena baik subjek, aktivitas maupun objek ini semua ada dalam kesadaran. Di luar kesadaran apa? Tidak ada yang tahu. Nah, saya akan jelaskan secara lebih sederhana. Kalau kamu dikatakan sadar, ada awareness, ada keterjagaan. Kalau ada keterjagaan, artinya ada sesuatu yang nampak. Yang saya katakan ketika kamu berpikir, proses berpikir itu adalah menggambarkan. Oke? Proses berpikir artinya juga pengamatan. Jadi, ketika kamu terjaga, itu ada proses pengamatan akan satu hal aktivitas dari objek pengamatan itu sendiri. Jadi kalau kamu ada pengamatan, ini yang disebut sebagai ruang. Kalau kamu mengamati sesuatu, artinya ada jarak antara kamu dengan yang diamati. Antara si subjek dengan si objek. Artinya ada ruang. Oke, jadi ini nanti terkait dengan titik nol, kesadaran murni, kosongan. Jadi pertama kali yang ada adalah ruang. Dan setelahnya, ini yang terjadi, yang kamu alami fase demi fase meditasi. Pikiranmu itu bekerja dasarnya memori. Kalau kamu tidak punya memori, kamu tidak punya kamu tidak punya ingatan akan sesuatu hal, ya pikiranmu tidak akan bisa menampilkan. Oke, yang pertama, ketika ada si pengamat, berarti ada ruang. Ketika memorimu itu memunculkan muatan-muatan, akhirnya baru ada pergerakan film, ada waktu di sana. Memori yang tadinya masa lalu, kemudian menciptakan bayangan tentang masa depan. Kemudian kembali lagi menjadi memori. Kemudian diproyeksikan lagi menjadi masa depan. Itu kenapa? Kamu diajarkan dalam mindfulness, kamu hadir di saat ini. Saat ini itu apa? Saat ini ketika kamu tidak memproses memori. Dan kamu kembali sebagai pengamat murni. Ketika kamu menjadi pengamat, yang dikatakan kesadaran murni tadi, sebelum ada time frame, sebelum ada waktu,
tidak ada pergerakan. Karena infinity, sesuatu yang tanpa batas itu, artinya belum ada apapun. Kalau ada apapun, mulai ada memori, artinya mulai ada batas. Karena ada satu hal yang menjadi objek di antara ruang yang tanpa batas itu tadi. Jadi apa yang ingin saya katakan? Meditasi itu adalah seperti gambarannya. Yang pertama tadi kamu melihat suatu objek karena ada ruangan, karena ada jarak. Sama seperti misalnya kamu bisa melihat telapak tanganmu. Ini karena ada jarak. Tapi bagaimana kalau telapak tanganmu ini kamu tempelkan ke matamu? Alat yang mengamati dengan yang diamati tidak ada ruang. Ya, tidak ada apa-apa. Oke, jadi subjek dan objek. Ketika tidak ada ruang, ya tidak ada. Si pengamat tidak bisa melihat sesuatu apapun. Dan tidak ada objek apapun. Tapi bukan berarti aktivitasnya, kekuatan energinya tidak ada. Nah, ini yang dikatakan manunggaling kawula Gusti. Ketika tidak ada subjek, tidak ada objek, itu tidak ada yang bisa dijelaskan. Tapi bukan berarti tidak ada. Kamu bisa lihat video saya yang di awal tentang titik nol. Jadi ini sederhana. Meditasi mistik itu adalah kamu fokus, kamu orientasinya pada subjek, pada diri. Oke, sekarang saya akan berikan kalian dua hal yang bisa kalian jadikan pegangan. Jadi meditasi itu untuk mencapai kesadaran. Nah, ada perbedaan antara sadar dan patuh. Oke? Jadi agama mengajarkan kamu patuh pada aturan agama. Nah, ketika kamu diajarkan patuh, kamu hanya diberitahukan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Oke? Jadi ini semua tentang aturan. Nah, kamu hanya tahu tentang aturan, tapi kamu belum tentu sadar. Jadi sadar dan patuh, dua hal yang berbeda. Ketika kamu diajarkan untuk takwa pada Tuhan, persepsi yang dibangun adalah dari ketakutan, patuh. Kalau enggak, kamu dihukum. Kalau enggak, kamu masuk neraka. Apa itu membuat sadar? Tidak. Banyak orang beragama, tapi apa mereka sadar? Tidak. Agama tidak membuat orang menjadi baik. Belum tentu. Kalau mereka tidak mencapai kesadaran. Nah, orang, manusia itu selalu terjebak dengan kepatuhan, dengan aturan, dengan program. Kalau ada yang tidak berjalan, berarti tambah aturan. Tidak berjalan lagi, tambah aturan. Tidak membangun kesadaran. Saya bagikan meditasi mistik bukan kamu supaya patuh pada aturan meditasi saya. Tapi bagaimana dengan pengamatanmu? Oke, kamu melihat sebab akibat proses dari meditasimu tadi, kamu punya kekuatan kreatif, oke? Kemudian kamu menjadi lebih sadar. Kalau orang sadar, tanpa aturan pun dia bisa bekerja. Jadi bagaimana membuat orang sadar? Itu lebih sulit. Karena sadar orientasinya pada diri, bukan pada objek di luar dirinya. Jadi mau ditambah aturan banyak, mau ditambah misalnya polisinya yang banyak, ya kan? Nggak akan berubah ketika orang itu tidak paham tentang dirinya dan paham tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran. Oke, sekarang saya masuk pada penjelasan. Lalu bagaimana kamu memanfaatkan dan mengaplikasikan fase meditasi mistik ini tadi? Jadi, saya pisah dua fase secara garis besar. 3 fase saat meditasi, 2 fase di luar meditasi. Dan fase ini kamu kerjakan tidak hanya dalam satu kali proses perjalanan saat kamu bermeditasi. Ini adalah seperti circle, putaran lingkaran tanpa putus. Jadi dalam satu kali proses meditasimu selalu ada perulangan meditatif, no kontemplatif, meditatif, no kontemplatif, demikian seterusnya sampai kamu merasa cukup. Oke? Jadi ini yang saya katakan, kenapa saya bagikan fase dan saya pisah saat meditasi dan di luar meditasi. Jadi yang pertama perlu kamu ketahui, seperti yang saya ulang di awal tadi, meditasi tidak ada cara yang paling benar. Meditasi adalah yang paling sesuai dengan diri. Dan mana yang sesuai diawali dari proses pengamatan, pergerakan fase demi fase ini tadi. Oke, nah jadi ini yang saya katakan, kamu berusaha menemukan cara meditasi.
Jadi mana yang paling pas? Kayak kamu coba pakai mantra. Oke, di fase meditatif. Kemudian titik nol. Kemudian fase kontemplatif, kamu menjadi pengamat misalnya. Meditasi tidak perlu dinilai benar salah. Meditasi hanya alat. Oke, jadi apa yang sebetulnya saya sampaikan itu adalah belajar tentang diri, belajar tentang si subjek, kekuatan di belakang pikiranmu ini tadi. Jadi meditasi, kamu tidak perlu bingung benar salah, ya kan? Karena meditasi hanya sarana mencapai kesadaran. Jadi meditasinya tidak perlu kamu tanya ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Banyak kan mereka yang belajar itu selalu bertanya, yang benar seperti apa mas? Sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang membawa manfaat dan nilai buat kamu. Jadi kalau meditasimu itu memberikan nilai tambah, menyelesaikan masalah, ya meditasi itu menjadi benar. Jadi ini yang sering teman-teman sharing, mas, saya meditasi, pas meditasi damai. Setelah itu di keseharian saya juga tidak bisa lagi seperti saat meditasi. Nah iya, kenapa? Karena kamu hanya belajar meditasi. Kamu bukan belajar tentang diri, si subjek. Jadi pikiranmu itu tadi ada di bawah dari diri. Nah, diri dengan kesadaran ini tadi, kamu akan temukan definisinya ketika kamu sampai sempat merealisasikan di titik nol. Dan nol itu tidak lama, jangan bayangkan nol konsisten. Enggak, nol itu hanya jeda sesaat, tapi yang saya katakan kondisi kesadaran keempat. Tertidur enggak, mimpi enggak, terjaga bingung di mana. Tapi selama kamu sering menemukan ini, kamu akan jadi berubah, lebih tenang. Karena kamu frekuensimu mendekati pada diri tadi. Jadi, yang ingin saya tegaskan, belajar tentang diri. Tidak usah bingung dengan meditasimu. Maka saya pisah. Saat meditasi kamu bebas, ya. Kerjakan fase demi fase berulang-ulang. Kamu melakukan penilaian, itu sudah ada fasenya. Jurnal dan refleksi, fase keempat dan kelima. Fase jurnal itu catatan perjalanan meditasimu. Fase refleksi itu menemukan efek dari meditasimu. Jadi kalau kamu menemukan manfaat, ya artinya meditasimu bagus. Meditasimu bisa menjadi obat, bisa menjadi alat. Oke. Jadi tidak perlu bingung dengan mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang saya akan lebih berjelas. Kalau orang belajar meditasi, banyak yang mengeluh susah. Jadi meditasi itu yang saya tangkap. Ketika kamu tidak bisa lama, ketika kamu tidak bisa fokus, itu kamu merasa bahwa meditasimu itu gagal, salah, ya kan? Kemudian ada banyak konsep tentang meditasi, ya kan? Kamu diajarkan, mas, kalau ada pikiran muncul bagaimana mas? Kembali lagi, fokus. Kamu pun tidak perlu sekaku itu, karena fasenya itu bisa kamu ulang-ulang. Jadi yang saya katakan itu adalah ketika kamu melakukan meditasi ini, kamu mencari perbandingan sendiri. Meditatif, nol kontemplatif. Aktif, nol pasif. Kemudian kalau ada yang bertanya, mas diikuti atau enggak kalau ada fenomena? Ya kadang kamu ikuti, kadang kamu abaikan. Artinya kan mewakili fase-fase tadi. Nah nanti di jurnal kamu punya catatan. Kalau misalnya sekarang kamu coba, kamu ikuti, apa efeknya dengan meditasimu? Apa efeknya dengan kehidupanmu? Oke? Kalau misalnya tadi kamu tidak ikuti, apa efeknya dengan meditasimu? Apa efeknya dengan hidupmu? Jadi, saya ingin menyampaikan ke kalian, mistik ini adalah tentang pencapaian kesadaran. Dan kesadaran itu tidak akan bisa dicapai tanpa kebebasan. Oke? Apa yang dimaksud dengan kebebasan? Ya, kamu bebas dari berbagai macam filter logika dan pikiran maupun keyakinan. Saat meditasi, lakukan itu. Lepas dari logika. Jadi yang katakan kalau ada ilusi mas, di meditasi lain, kamu salah. Kamu harusnya fokus. Harusnya tidak terbawa ilusi. Ya karena mereka belajar meditasi, patokannya meditasi yang benar itu semacam itu. Nah, saya katakan ke kalian, meditasi mistik ini adalah kekuatan pikiran. Meditasi mistik adalah belajar berpikir. Tapi, kamu baru bisa berpikir ketika kamu dalam ketenangan, dalam rileks. Setelah melampaui titik nol. Oke? Jadi, setiap kali ada pertanyaan, mas yang benar yang mana? Ya lakukan dua-duanya, nilai, bandingkan apa manfaatnya. Selesai. Oke? Saya ingin kalian mencapai kebebasan. Karena itu, saya ingin kalian bisa berpikir. Jadi, kalau saya katakan itu salah, ini benar. Kamu tahunya benar salah hanya kata saya.
Karena kamu menganggap saya gurumu, kamu menganggap saya lebih tahu, ya kan? Kamu tidak belajar, kamu tidak berpikir. Kamu berpikir itu dengan membandingkan, menilai, ya kan? Jadi meditasi mistik itu bukan doktrin, ya kan? Jadi di luar kamu selalu terikat berbagai norma aturan. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu salah. Kalau kamu melakukan ini, kamu benar. Dan kamu terprogram dengan itu. Di meditasi mistik bukan berarti kamu tidak taat aturan. Tapi kamu belajar berpikir dan tahu kenapa ada aturan itu. Jadi pada tingkat kesadaran yang paling tinggi atau yang lebih tinggi, aturan tidak menjadi satu hal yang harus ada. Karena orang sadar itu sudah tidak perlu aturan lagi. Oke? Oke, kita sampai pada bagian akhir dari video ini. Saya akan rekap ulang. Tadi di awal saya sudah sampaikan kenapa sih saya bagikan fase. Oke, kemudian saya juga sampaikan bagaimana kamu memanfaatkan fase demi fase itu tadi. Kamu tidak perlu takut salah. Kamu tidak perlu bingung mana yang benar. Semua mengalir karena sudah saya bagi dalam 2 fase, saat meditasi dan di luar meditasi. Jadi, saya merangkum proses hidup itu dalam 3 fase tadi. Jadi, setiap kali kamu melakukan meditasi mistik, itu kamu memproses hidup. Kenapa demikian? Jadi fase itu hanya ritme. Kalau kamu perhatikan, satu siklus hidup dimulai dari titik nol, kamu lahir, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Kemudian kamu berkembang, bertumbuh. Kamu punya identitas. Kemudian kamu menjadi tahu apa-apa. Kamu menjadi bisa apa-apa. Dan kamu punya apa-apa. Dan akhirnya kembali ke titik nol lagi. Jadi kalau siklus perjalanan gelombang, ada puncak, ada lembah, kembali ke nol, semuanya gelombang. Nah, ketika nanti mendekati kamu mati, maka yang kamu tahu menjadi semakin berkurang. Yang kamu bisa menjadi semakin berkurang. Dan yang kamu punya akhirnya pun kamu lepaskan. Jadi 3 fase meditasi mistik tadi wakili itu semua. Oke, jadi ini adalah siklus universal pergerakan energi. Jadi yang pertama saya ingin tegaskan, meditasi mistik saya memberikan definisi itu adalah sekedar kondisi. Meditasi itu adalah hadir dalam kondisi. Kondisi ini semua adalah efek dari aktivitas. Kondisi apa sih? Ya, kondisi kamu senang, sedih, benci, marah, semuanya kondisi. Kamu bergerak mengalami frekuensi-frekuensi. Oke? Yang pertama, meditasi adalah kondisi. Dan yang kedua, kondisi ini kamu bisa ketahui dari panca indera. 5 sense. Sensor. Oke? Jadi kamu menyensor kondisi ini tadi dengan 5 indera. Sensor, sense, sensasi. Jadi artinya kamu mengalami kondisi tadi sifatnya ilusi. Nah, kamu hanya merasa. Oke. Nah, orang baru paham bahwa ini ilusi ketika dia merealisasikan kondisi titik nol, kesadaran murni. Kesadaran murni apa sih? Hanya sekedar rasa. Sense, rasa. Dan ini seperti yang tadi saya katakan, apakah kesadaran ada dalam dirimu atau dirimu ada dalam kesadaran. Jadi yang dikatakan bahwa kamu sadar, artinya kamu punya kendali akan berbagai sensasi ini tadi. Di meditasi yang saya katakan, kamu menyesuaikan frekuensi. Kondisi itu relatif. Tidak ada yang nyata. Kenapa tidak ada yang nyata? Ada orang miskin tapi tidak berkekurangan. Miskin kondisi. Tapi kok orang tersebut tidak berkekurangan? Ada orang kaya tapi dia masih berkekurangan. Ini frekuensi kesadaran. Oke? Jadi kondisi itu hanya bagaimana kamu mengenali dari 5 sense. Akhirnya ketika kamu bermeditasi, kamu mulai dalam diri. Ada yang orang menyebut indera ke-6, ada orang yang menyebut mata ketiga. Ini adalah bagaimana kamu mengenali di luar batas 5 indrawi. Tadi sebetulnya indranya manusia bisa sederhana dikatakan 5. Walaupun saya riset sudah berkembang sekarang, sudah hampir 20-an, kalau tidak salah. Nah, pikiran itu sendiri adalah indera.
Tapi siapa pemilik inderanya? Ini yang saya katakan, kembali pada sumber, subjek awal. Jadi satu rumus sebetulnya yang perlu kamu ingat. Kita ini mengolah rasa. Jadi meditasi mistik, rumusnya rasa itu membentuk cara. Rasa, kesadaran yang menciptakan pikiran. Dari sana pikiran itu semua berasal. Maka saya katakan kamu harus memanfaatkan meditasi mistik. Kenapa? Karena dari yang tadinya sifatnya hanya sensasi tadi, yang kesadaran murni itu adalah rasa yang pertama menjadi ada, menjadi eksis sebelum pikiran itu bergerak. Itu yang saya katakan tadi. Pertama kali adalah pengamat. Simbolnya mata. Ada yang diamati. Itu adalah ruang pertama. Pikiran yang menciptakan pergerakan waktu. Nah, dari memori. Kalian ingat, rasa membentuk cara. Ketika kalian memanfaatkan, kalian butuh pada kembali ke titik nol. Rasa yang sejati. Sadar murni. Itu sebabnya saya ajarkan tentang intuisi. Karena yang tadi kamu bilang tidak ada apa-apa, kemudian memunculkan sesuatu yang kalian akan sulit percaya. Jadi kalau ada teman bercerita pengalamannya, Mas saya mimpi, besok kejadian, Mas saya melihat sesuatu, ternyata saya cek, benar-benar ada, Mas tubuh saya keluar, kemudian pindah ke tempat dan tempat itu ternyata sama. Kamu heran dengan ini. Ini klinik, ada banyak misteri tanpa batas dari kesadaran itu sendiri. Oke, jadi bagaimana kamu menjadi sadar? Ini yang kita proses dari meditasi mistik. Saya tidak memberikan metode, saya tidak memberikan teknik, saya tidak memberikan cara. Kenapa? Karena saya ingin kalian menjadi sadar, bukan sekedar patuh pada aturan. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya jelaskan tentang meditasi mistik. Semoga video ini membantu kamu mengeksplorasi diri, bukan sekedar belajar meditasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.